Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan sebuah presentasi tentang mata kuliah jaringan komputer. Ya, kami di sini akan memperkenalkan diri. Nama saya Rawi Zulfikar, NIM 1099. Perkenalkan, nama saya Rasidin Permana Putra, NIM 1061. Dan saya Faktor Rossi, NIM 1010. Oke, saya akan menjelaskan tentang router. Router merupakan hardware jaringan komputer yang berfungsi untuk mengirimkan paket data melalui jaringan atau internet dari satu perangkat komputer ke perangkat lainnya. Proses ini biasa disebut dengan routing. Di sini hub adalah sebuah perangkat yang fungsinya untuk menghubungkan suatu perangkat atau komputer yang satu dengan komputer yang lainnya. Yang dalam artian itu harus dalam satu lingkup yang masih sama atau satu lingkaran sebuah jaringan tersebut. Dalam hal ini sebuah perangkat yang saling terhubung dapat saling bertukar informasi antara satu sama lain. Cara kerjanya dari hub ini sangat sederhana, yaitu jika bisa kita lihat di gambar tersebut dari sebuah pesan menuju hub itu akan ditujukan untuk PC A, tapi pada hub tetap menyebarkan ke PC B dan PC C karena kerja hub itu saling berbagi informasi antara satu PC yang satu dengan PC yang lainnya. Oke, itu tadi adalah penjelasan dari hub. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari switch. Switch itu memiliki fungsi yang sama seperti hub. Dia juga dapat mengirimkan data antar komputer yang terhubung kepada switch tersebut. Namun ada sedikit perbedaan pada cara kerjanya. Jadi switch itu dapat mengenali, mencatat alamat MAC, suatu identitas unik dari setiap perangkat yang terhubung kepada dia, dan dari sana switch itu dapat mengidentifikasi data ini dikirim ke siapa. Jadi saat sudah ditentukan bahwa suatu data akan dikirimkan kepada PC A seperti di gambar itu, maka ya data tersebut langsung ke PC A. Yang dapat menerima data tersebut hanyalah PC A. PC B dan PC C itu tidak dapat menerima data tersebut, berbeda dengan hub yang sudah dijelaskan tadi. Crossing lagi anjir. Kok kagak diganti? Selanjutnya adalah collision domain. Collision domain dari definisinya adalah kumpulan dari perangkat local area network di mana frame dapat bertabrakan satu sama lain. Jadi kalau kemarin dijelaskan di kelas praktikum, collision domain itu misalkan adalah suatu jalan atau jalur di mana data lewat. Mungkin yang lain, silakan. Jadi kita akan menghitung collision domain yang ada pada topologi berikut. Jadi ini adalah satu. Kenapa hub ini dihitung satu collision domain? Karena hanya di hub ini terjadi tabrakan data. Karena setiap data yang dikirimkan itu semua perangkat tersambung juga otomatis menerima data tersebut, sehingga rawan terjadi tabrakan. Kemudian ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, jadi akan saya review sedikit tentang penghitungan collision domain. Ditemukan ada 11 collision domain dalam gambar topologi jaringan ini. Untuk identifikasinya adalah setiap satu rangkaian hub itu maka dihitung satu collision domain.
Lalu kalau switch itu setiap perangkat yang terhubung kepada switch itu dihitung satu collision domain. Jadi bisa dilihat dari hub yang bawah itu, meskipun dia terkoneksi 3 perangkat di dalamnya, itu tetap aja dihitung satu. Kalau bisa kita lihat pada switch yang kiri, itu ada 2 perangkat yang terkoneksi kepada switch, lalu switch tersebut juga terkoneksi kepada router, jadinya dia dihitung 3. Seperti itu perbedaan perhitungan collision domain pada switch dan hub. Bisa dilanjutkan? Di sini saya akan menjelaskan sebuah broadcast domain. Broadcast domain itu artian umumnya itu didefinisikan seperti sebuah device atau keseluruhan sebuah device yang berasal dari sinyal yang sama, yang yang masih berada dalam satu segmen tertentu. Di sini saya akan menghitung juga broadcast domain yang ada dalam beberapa ini. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, di sini mengapa saya menyebutkan terdapat 5 broadcast domain? Karena secara kasarnya atau secara pengertian secara logika atau mudahnya saja itu broadcast domain adalah apabila ada sebuah kabel yang menancap dalam suatu router, itu akan dihitung sebagai broadcast domain, yang dimana dalam tanda kutip kabel tersebut tidak ada perantara lain. Nah, jadi dari switch ke router itu dihitung 1, lalu dari hub ke router dihitung 1 juga, lalu dari switch lagi ke router dihitung 1. Lalu router ke router itu termasuk dalam broadcast domain karena kabelnya saling menghubungkan satu sama lain. Lalu yang terakhir itu switch yang sebelah kanan menghubungkan ke router. Karena kenapa hub tidak masuk? Karena terdapat perantara switch, jadi yang itu hanya switchnya saja yang sebelah kanan tersebut. Jadi hanya terdapat 5 broadcast domain. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.